Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan kami Hajudin Alwi bersama kru for good Secang Kabupaten Magelang. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat judul merasa cukup. Kata cukup memang tidak mudah untuk mencari tolak ukurnya. Bahkan setiap orang kalau ditanya, dijawabnya pasti tidak pernah cukup. Karena bawaannya apa? Kurang, dan kurang. Karena itulah judul ini menjadi penekanan agar hati yang selalu merasa kurang itu bisa berubah menjadi merasa cukup. Karena merasa cukup itu adalah sebuah kekayaan, membebaskan kita dari penderitaan akibat dari keinginan-keinginan yang tidak berkesudahan. Sehingga merasa cukup ini sebuah anjuran agar seseorang mampu menekan, mengendalikan sikap bawaan yang selalu ingin mengejar kepuasan. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari mengatakan, kekayaan bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengurangi jumlah hitungan dalam berdoa. Kalau kita berdoa minta kepada Allah sekian, justru kita akan terbebani. Tetapi kurangi, turunkan hitungan, sehingga kita tidak merasa terkejar-kejar atau tidak merasa terbebani oleh permintaan itu. Karena manusia selalu saja seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, andaikan Bani Adam memiliki 2 lembah yang penuh dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam, la yamliku Bani Adam illa turab, kecuali tanah. Artinya kalau belum selesai hidupnya, ya memang manusia seperti itu, ingin dan ingin. Nah, lalu saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, memandang ke bawah. Kalau memiliki kebiasaan memandang ke atas, biasanya melelahkan. Artinya keinginan yang selalu di atas itu akan menjadi kita capek. Maka nasihat Nabi Muhammad SAW, ungdur ila man asfala minkum wala tangdur ila man huwa fauqakum. Jadi pandanglah orang yang berada di bawahmu, masalah harta dan dunia. Jangan engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah dunia. Karena yang demikian ini akan membuat kita menambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu memandang ke atas, ya rasanya kita tidak pernah hidup dalam kenyataan. Yang ketiga, menyadari keterbatasan. Manusia ini sebenarnya makhluk yang selain dia negeri kelebihan, tetapi juga memiliki keterbatasan. Tubuh kita ini terbatas, perut kita terbatas, kerja mata juga terbatas. Maka manusia tidak mampu melawan takdir, sehingga keinginan apapun belum tentu dikabulkan. Karena Allah Maha Tahu, Allah yang pasti tahu tentang ukuran-ukuran yang harusnya dimiliki oleh kita. Hanya manusia kadang-kadang tidak menghayatinya, sehingga kurang bersyukur. Padahal Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ma la yashkur qalil la yashkur katsir. Jika seseorang tidak bersyukur terhadap apa yang sedikit, biasanya juga tidak mau bersyukur terhadap apa yang banyak. Yang keempat, saudara sekalian, merasa cukup itu juga bisa disikapi ketika kita merasa bahwa bahagia itu tanpa syarat. Kebahagiaan tidak harus yang berbiaya tinggi atau berlimpah fasilitas, tetapi sarana seadanya, dana seadanya bisa diberdayakan dalam menggali sumber kebahagiaan. Bahagia adalah rasa, bahkan bertolak dari rasa cukup yang dimiliki
bisa menjadi modal untuk menangguk kebahagiaan. Maka kita diajari doa oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, karena dengan petunjuk kita akan terus berjalan lurus. Ketakwaan dan takwa, karena dengan takwa kita akan menjadi bekal kehidupan dan keterjagaan dan kekayaan. Inilah yang bisa kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita supaya kita bisa merasa cukup. Berdoalah dengan tunduk, hayati maknanya, dan insya Allah kita akan menjadi bagian orang-orang yang merasa cukup di alam dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat walafiat, sejahtera fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.